Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah, malam ini akan kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-30. Surat Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma artinya suatu hari nanti, tapi tidak jelas hari apanya. Maka lafadznya itu yauma, tidak pakai alif lam. Kalau ditulis al-yaum pakai al, itu menunjukkan hari ini. Tapi karena tidak dipakai alif lam di situ, itu tidak jelas harinya. Cuma ada suatu hari nanti, terserah kepada Allah kapan harinya. Tajidu kullu nafsin, setiap diri akan menemui, akan melihat, dan akan mendapat ma'amilat, apa yang telah dikerjakannya. Maksudnya hasil dari apa yang dikerjakannya akan ditemuinya nanti. Min khairin, berupa kebaikan. Berupa kebaikan, ketaatan kita kepada Allah, menjalankan kewajiban, dan seluruh macam kebaikan yang pernah kita lakukan akan kita temukan nanti, akan kita jumpai. Muhdara, dari kata-kata hadir, muhdara, akan dihadirkan. Akan dihadirkan oleh Allah di hadapan kita, akan dimunculkan segala usaha kita, segala apa yang kita pernah kita kerjakan, termasuk pahala membahas ayat-ayat suci Al-Quran ini, termasuk pahala belajar tafsir Al-Quran akan ditampilkan oleh Allah. Wa ma'amilat min su'in, dan juga akan ditemui nanti bagi orang yang melakukan kejahatan. Wa ma'amilat min su'in, apa yang pernah dikerjakannya berupa kejahatan, juga akan dimunculkan oleh Allah, akan ditampilkan di hadapan kita, akan diserahkan balasannya. Tidak dimunculkan saja, tapi akan diserahkan balasannya kepada kita. Kalau kebaikan akan mendapat pahala, kalau kejahatan akan mendapat siksa. Orang-orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan,
tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tawaddu artinya menginginkan. Jadi orang-orang yang melakukannya itu menginginkan kalau jarak antara dia dan hari yang ditetapkan itu oleh Allah, hari penampilan segala hasil perbuatan itu, antara dia dan hari itu dia menginginkan amadan ba'idan, masa yang jauh. Kalau dapat jauh lah masanya, jangan cepat. Karena dia takut hasilnya yang dikerjakannya itu tidak baik. Dia akan melihat hasil-hasil kejahatannya. Jadi dia mengharapkan supaya jarak antara dia dengan hari itu amadan ba'idan, masa yang jauh. Artinya masa yang jauh itu dia tidak ingin bertemu dengan hari itu. Karena dia khawatir, dia sudah yakin bahwa hasil daripada pekerjaannya tidak baik. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya, wa yuhadzirukum Allahu nafsa. Yuhadzirukum. Dan Allah memberi peringatan kepada kamu tentang dirinya. Nafsa itu maksudnya tentang kekuasaan diri Allah. Allah itu maha kuasa. Dia bisa menciptakan hari itu kapan saja sesuai dengan kekuasaannya. Makanya Allah ingatkan, kalau takut bertemu dengan hari itu, bersiap-siaplah. Karena orang yang paling pintar itu ialah orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Karena hari yang dijanjikan oleh Allah itu akan kita temui setelah mati. Kalau kita banyak berbuat baik di dunia, banyak istighfar di dunia ini, mengakui kesalahan kepada Allah, wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu maha penyantun dengan segala hambanya. Jadi maha penyantun dengan segala hambanya. Kalau hambanya berbuat baik akan diberinya kebaikan, akan diberinya pahala. Itu ayat yang ke-30. Ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang musyrik itu, katakan, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu syaratnya. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Karena orang-orang musyrik itu dulu, wahai Muhammad, katanya, kami menyembah patung, menyembah berhala. Itu karena kecintaan kami kepada Allah. Karena kami sangat cinta kepada Allah, sangat menyukai Allah. Kami sembah patung dengan harapan patung itu bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kan ini alasan orang-orang itu menyembah patung. Maka turunlah ayat yang ke-31 ini sebagai jawaban daripada ucapan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau mencintai Allah bukan menyembah patung. Patung itu tidak mampu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah.
kalau sudah diikuti Allah, mencintai Allah, kalau kamu sudah mengikuti aku, mengikuti sunnahku, mengikuti cara-cara ibadahku tentang tauhid, yakini Allah itu satu, Tuhan yang wajib disembah itu satu. Kalau sudah kamu yakini itu, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintaimu, Allah akan meridaimu, akan mencurahkan rahmatnya kepadamu. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kalau sudah diampuni dosa-dosanya, dia sudah bersih. Itulah keuntungannya, kata Rasulullah. Karena apa? Karena wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun bagi hamba-hamba yang mau bertaubat. Rahimun, dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang betul-betul mencintai Allah dan mau mengikuti Rasulnya. Nah, kemudian diperinci lagi pada ayat yang ke-32, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, pada orang-orang kafir di Makkah itu. Apa yang akan dikatakan? Atiullaha wa rasulah. Ikutilah Allah dan Rasul. Mengikuti Allah itu ialah dengan mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mengikuti Rasul dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mentaati apa yang diajarkan Rasul kepadanya, cara hidupnya dan cara-cara pergaulannya dengan hubungannya dengan antar manusia. Ikuti Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling itu maksudnya berpaling dari kebenaran, berpaling dari petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran, dan berpaling daripada sunnah Rasul. Kalau kamu berpaling dari itu, fa innallaha la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Nah, jadi di sini Allah mengatakan innallaha la yuhibbul kafirin. Itu gaya bahasa. Sesungguhnya Allah itu benar-benar tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Berarti yang disukainya adalah orang yang taat. Oleh sebab itu taati Allah dan taati Rasul. Kemudian ayat yang ke-33. Di situ juga Allah menegaskan. Tanda-tanda ayat yang menegaskan ada kata-kata taukid di situ. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah, mana yang benar-benar? Sesungguhnya Allah benar-benar telah memilih, istafa. Istafa itu adalah memilih. Siapa yang dipilih adalah Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin, dari makhluk di alam ini.
Di antara makhluk yang banyak di alam ini, di antara manusia yang sudah banyak di alam ini, Allah cuma memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, dan Ali Imran. Ini yang dipilih oleh Allah. Untuk apa dipilih? Untuk melanjutkan risalah, untuk melanjutkan syariat Allah di bumi ini. Sehingga dari orang-orang yang dipilih tadi itu, zurriyatan ba'duha min ba'din, akan menurunkan, akan mengembangkan keturunannya, anak cucunya. Sebagian orang tadi dari sebagian yang lain akan mengembangkan. Mulailah dari Nabi Adam, Rasul yang pertama, supaya keturunannya itu Nabi dan Rasul. Rasul yang pertama Adam, setelah itu Nuh, setelah itu Nabi Nuh, dan itu nanti ada lagi Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan seterusnya dari Ibrahim, Yakub, Yusuf, Lut, Daud bin Sulaiman, sampailah nanti dari Ismail, keturunan keluarga Imran itu dari Ismail, termasuk dari Nabi Muhammad yang terakhir. Maka disebutkan di situ keluarga Imran. Keluarga Imran. Jadi surat ini surat Ali Imran, artinya surat keluarga Imran yang menjelaskan tentang ini. Imran itu keturunan dari Yakub juga, dari bangsa Bani Israel. Tapi ini orang-orang yang taat. Imran ini punya istri namanya Hannah, istrinya Hannah. Kemudian Hannah punya ipar namanya Zakaria. Itu keluarga Imran itulah keluarga Imran. Istrinya Hannah. Nanti Hannah ini sudah berdoa lama sekali. Ya Allah, berikanlah saya keturunan anak yang saleh. Dia berdoa dia. Aku bernazar kepada Engkau, seandainya Engkau beri aku anak yang saleh, kalau laki-laki akan aku didik dia menjadi anak yang saleh. Akan kujadikan anakku itu nanti khadimu muqaddis, khadimun Masjidil Aqsa. Dia yang akan mengabdi di Masjid Aqsa ini, akan mengajarkan agama, akan menjadi imam di Masjid Aqsa ini. Seandainya anak yang kau berikan itu laki-laki. Dia sudah tua, Hannah ini sudah tua. Waktu dia berdoa itu memang dia sudah hamil. Kemudian sebelum dia melahirkan, suaminya meninggal, Imran. Akhirnya yang lahir siapa? Yang lahir Maryam. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Dia bernazar kepada Allah, kalau saya dapat anak laki-laki, akan aku didik dia menjadi khadim daripada Masjidil Aqsa. Khadim itu pelayan di situ, pelayan untuk mengajarkan orang beribadah. Jadi yang lahir adalah Maryam. Lalu Maryam ini karena dia tidak mungkin jadi imam di masjid, tapi tetap dididik menjadi anak salehah. Yang mengajar si Maryam ini siapa? Zakaria. Zakaria itu ipar daripada Hannah tadi. Dididiknya si Maryam ini dengan didikan yang baik, sehingga dia menjadi wanita yang sangat saleh, yang sangat dekat kepada Allah, sehingga menakjubkan
di sebuah kamar disediakan. Tanpa diantarkan makanan, ada makanan yang datang di situ. Ini keistimewaannya yang luar biasa. Jadi apa tujuan Allah dari Siti Maryam itu? Ya, rahasianya Allah akan melahirkan seorang nabi bernama Isa Al-Masih. Nah, itu makanya Allah mengatakan tadi, dipilihlah orang-orang tertentu untuk melahirkan keturunan yang nabi. Nah, untuk melahirkan keturunan yang menjadi nabi yang dapat menyampaikan risalah daripada Allah. Ini makanya diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ini, diceritakan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tahu begitulah caranya Allah mengembangkan ajarannya. Jadi wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar apa yang diucapkan oleh hamba-Nya. Mendengar rintihan doa daripada Hana tadi, didengar oleh Allah, lalu doanya itu dikabulkan. Alimun, maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Nah, jadi sampai di situlah, nanti dilanjutkan yang lain. Yang menceritakan istri Imran. Jadi dalam ini separuh apa di situlah kita tafsirkan. Diulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada suatu hari nanti akan menemukan masing-masing diri apa yang telah dikerjakannya berupa kebaikan yang akan ditampilkan oleh Allah. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang dikerjakannya berupa kejahatan. Tawaddu law ana bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Menginginkanlah bahwa jarak antara dirinya dan hari itu jauh masa yang jauh, dan Allah memberi peringatan kepada kamu tentang kekuasaan dirinya. Allah Maha Penyantun lagi dengan segala hamba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasulah. Taatilah Allah dan taati Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling dari mentaati Allah dan Rasul atau berpaling dari kebenaran, sesungguhnya Allah benar-benar tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa Ali wa ala Ibrahim wa ala Imrana al alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim, keluarga Imran dari makhluk di alam ini, yaitu untuk melanjutkan, untuk melahirkan anak cucu, keturunan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dari Maha mengetahui.